IHSG udah naik tinggi, tapi 3 saham ini masih murah dan bagus untuk investasi. Jadi di video kali ini kita bakalan bahas ada 3 saham yang masih murah, yang valuasinya masih cukup menarik ketika IHSG ini naiknya udah cukup tinggi, di mana dalam sebulan terakhir IHSG itu udah mengalami kenaikan sampai 14%. Ya, jadi 3 saham ini valuasinya masih murah dan kita akan bahas di video kali ini. Nah, 3 saham ini apa aja? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel ini. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya di link.id/Todopedia, atau kalian juga bisa cek di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa lihat produk-produk digital Todopedia yang tentunya berguna buat investasi kalian. Dan jangan lupa juga untuk join membership channel Todopedia, karena sekarang Todopedia itu udah ada program membership di mana kalian akan dapat beberapa benefit, diantaranya ada stock pick terupdate, ya, bocoran saham-saham pilihan untuk investasi jangka panjang, itu semua gue bocorin di dalam membership ini. Dan juga kalian akan dapat video eksklusif, artikel premium, template Excel, dan juga akan ada live Q&A khusus untuk para member yang tentunya bisa juga untuk ngebantuin investasi kalian. Oke, langsung aja kalau gitu kita mulai ke videonya. Oke, kita langsung aja masuk ke saham yang pertama, saham yang valuasinya masih murah. Ketika IHSG ini naiknya udah cukup tinggi, saham yang pertama itu ada saham Bank CIMB Niaga atau BNGA. Nah, saham BNGA per video ini dibuat tanggal 9 Mei 2025, saham BNGA ini ada di harga 1.710. Nah, di harga sekarang, kalau kita lihat valuasinya, saham BNGA ini ada di PER 6,1 kali dan PBV 0,78 kali. Yang mana ini valuasi yang cukup murah untuk saham perbankan dengan kinerja yang bagus kayak BNGA. Ya, dimana dari beberapa tahun terakhir BNGA ini punya kinerja bisnis yang bagus. Ya, jadi dengan kinerjanya yang bagus dan valuasinya yang segini, ini termasuk valuasi yang murah dan cukup under value untuk saham kayak BNGA. Nah, untuk dividennya teman-teman kita bisa lihat di sini ya. Ini BNGA memang di tahun 2025 ini dia bagi dividen dengan payout ratio itu lebih besar dari sebelumnya, ya, yaitu sebesar 58%. Dan dengan dividen payout ratio segitu, kita bisa dapat dividen dengan nominal itu 155 per lembar saham. Nah, kalau kita beli saham BNGA di harga 1.710, itu kita bisa dapat dividen dengan dividen yield itu sampai 9,1%. Nah, ini dividen yield yang gede dan ini menurut gue dividen yield yang bagus banget. Ya, karena kita setiap tahun itu bisa dapat profit konsisten 9,1% ya dari saham BNGA tanpa kita harus jual sahamnya. Ya, jadi setiap tahun kita bisa dapat passive income 9,1% dan ini tentunya passive income yang menarik banget, dan itu juga belum termasuk ya 9,1% itu juga belum termasuk sama capital gain yang bisa kita dapat dari saham BNGA. Dimana dengan valuasinya yang murah, terutama PBV-nya yang di bawah 1, ya menurut gua ini potensi capital gain-nya dari saham BNGA ini kedepannya juga masih cukup bagus. Ya, valuasinya murah dan menurut gua memang kedepannya BNGA ini masih punya potensi pertumbuhan yang cukup oke. Gitu ya, jadi dengan kayak gitu, ya potensi capital gain-nya kedepannya menurut gua ini masih cukup bagus. Jadi dividen yield-nya udah gede, ditambah juga dengan potensi capital gain yang cukup bagus, menurut gua kedepannya potensi keuntungan yang bisa kita dapat dari saham BNGA ini cukup bagus, gitu ya. Nah, nggak cuma valuasinya murah dan dividen yield-nya gede, tapi juga dari segi performa perbankan, ini return on equity-nya juga bagus banget ya, 14%. Ya, ini profitability yang bagus, artinya BNGA ini bisa hasilin return atau bisa hasilin laba bersih itu 14% dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya, gitu ya. Dan ini tentunya menandakan kalau BNGA ini memang perusahaan yang mampu untuk menghasilkan return yang gede dari modal yang dia punya. Terus untuk net interest margin, NIM-nya ini cukup bagus di 4%. Nggak terlalu tinggi banget, tapi ya cukup oke lah ya. Terus untuk non-performing loan, ini ada di 1,8%. Ini NPL yang kecil banget, dan ini tentunya
bagus banget ya. Artinya BNGA ini perbankan yang mampu untuk menjaga kualitas asetnya dia untuk tetap bagus, dan dia punya kemampuan untuk manajemen resiko yang bagus. Terus untuk loan to deposit ratio atau LDR-nya ini ada di 89%. Ini juga cukup bagus, artinya likuiditasnya cukup bagus, dan ini juga artinya BNGA ini dia punya ruang gerak yang cukup besar untuk dia kedepannya terus mendorong pertumbuhan dari pinjamannya. Dan kalau pinjamannya bertumbuh, yaitu tentunya berpotensi untuk numbuhin pendapatan bunga, dan tentunya itu juga berpotensi untuk numbuhin laba bersih dari BNGA untuk kedepannya. Dan untuk capital adequacy ratio atau CAR, dia ada di 24%. Ini termasuk CAR yang gede banget. Ya, ini CAR yang gede banget. Ini artinya BNGA ini dia punya modal yang lebih dari cukup untuk dia ngejalanin bisnisnya, untuk dia ngejalanin operasional perbankannya. Dan dengan dia punya modal yang gede dan lebih dari cukup, itu juga memberikan dia ruang untuk bisa bagi dividen dengan yield yang gede, dan juga memberikan dia ruang juga untuk dia terus ekspansi bisnis, dia terus ngembangin bisnisnya, dia terus ngembangin operasional perbankannya, termasuk juga dia terus ngembangin digital banking yang dia punya. Gitu ya. Jadi dari segi performa perbankan, secara overall BNGA ini punya performa yang bagus. Dan untuk BNGA ya, dari segi loan dan equity-nya ini juga masih bertumbuh di kuartal pertama tahun 2025. Gitu ya. Jadi BNGA ini dari segi pinjamannya ya, ini masih bertumbuh, yang artinya pendapatan bunganya ini masih bisa untuk terus bertumbuh ya, dengan kredit atau pinjamannya itu bertumbuh, artinya kan dia bisa untuk kedepannya itu bisa menghasilkan pendapatan bunga yang semakin besar juga gitu ya. Jadi potensi pertumbuhan dari pendapatan dan labanya ini juga masih ada, dan juga dengan equity-nya yang bertumbuh itu juga bisa jadi pendorong pertumbuhan untuk BNGA. Jadi dengan pinjamannya itu masih bertumbuh dan equity-nya juga masih bertumbuh, yaitu artinya BNGA ke depannya masih punya potensi pertumbuhan, baik itu dari segi pendapatan bunganya maupun itu dari segi laba bersihnya. Gitu ya. Dan dari segi valuasi, BNGA ini di harga sekarang ini lagi under value kalau menurut gua, dimana untuk harga wajarnya BNGA based on perhitungan gue pribadi dengan metode discounted dividend model gitu ya, harga wajar saham BNGA itu ada di sekitaran 1.900, dan di harga sekarang di 1.710 saham BNGA ini ada margin of safety 10%, yang artinya saham BNGA ini terdiskon 10% dari harga wajarnya gitu ya. Jadi menurut gua saham BNGA dengan dia potensi dividennya gede, ditambah juga dia masih bertumbuh dari segi pinjamannya ya, equity-nya juga masih bertumbuh gitu ya, dan juga ada margin of safety 10% yang artinya dia terdiskon 10% dari harga wajarnya. Menurut gua untuk BNGA ini kedepannya bisa kasih potensi keuntungan yang gede untuk kita investornya. Oke, next kita masuk ke saham yang kedua, saham yang masih murah ketika IHSG ini harganya udah naik. Itu ada saham Pura Delta Lestari atau Demas, atau biasa kita kenal dengan Deltamas. Nah, Demas ini per video ini dibuat ada di harga 138. Nah, saham Demas ini ada di valuasi yang menurut gua cukup menarik ya, di 5 kali PER dan 0,88 kali PBV. Yang mana ini valuasi yang murah banget. Dan kalau kita lihat dividennya teman-teman ya, di bagian sebelah kanan ya, dividennya Demas itu kalau kita beli saham Demas di harga sekarang dan kita estimasi dividen payout ratio Demas itu ada di 100%, alias Demas ini labanya itu semuanya dibagiin ke investor dalam bentuk dividen gitu ya. Kita bisa dapat dividen di sini nominalnya itu adalah Rp27 per lembar saham, dan itu dengan dividen yield 19,6%. Ini dividen yield yang gede banget, ini menarik banget ya. Artinya saham Demas itu tiap tahunnya bisa kasih kita return 19% tanpa kita harus jual sahamnya. Gitu ya. Jadi ini return yang gede banget, ini dividen yield yang gede banget, dan dengan dividen yield yang segede ini bisa dibilang kita itu nggak terlalu butuh yang namanya capital gain. Jadi kalaupun saham Demas ini harganya stay di 138 sampai seterusnya, ya kita tetap bisa dapat keuntungan yang cukup besar dari saham Demas dengan dividennya yang sampai 19% gitu ya. Nah, dividennya yang gede ini menurut gua ya didukung dengan kondisi perusahaannya yang memang sangat minim utang, dimana kita bisa lihat di sini
untuk cash and cash equivalentnya Demas itu ada di 2,1 triliun. Dan kalau kita bandingin sama total semua utangnya Demas itu ada di 997 miliar ya, atau mendekati 1 triliun. Yang artinya adalah cash-nya doang ini 2 kali lipat lebih besar daripada total semua utangnya, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Gitu ya. Itu artinya Demas ini adalah perusahaan yang sangat minim utang dan punya kemampuan bayar utang yang bagus banget. Ya, jadi cash-nya itu berlimpah teman-teman, dan dengan cash-nya berlimpah, cash-nya banyak banget dan bisa lebih dari cukup untuk bayar semua utangnya. Ya, menurut gua itulah yang membuat Demas ini mampu untuk bagi dividen dengan yield yang gede. Gitu ya. Jadi Demas ini kan dia labanya itu semuanya dibagiin ke investor dalam bentuk dividen. Ya, nah kenapa sih mereka berani untuk bagi labanya semuanya itu ke investor dalam bentuk dividen? Kalau menurut gue ya, yaitu karena posisi cashnya yang memang udah banyak banget, dimana ya bisa dibilang mereka lagi nggak butuh tambahan uang cash, gitu ya. Cukup dengan uang cashnya doang, mereka itu udah bisa bagi dividen plus juga investasi buat ekspansi bisnis, gitu ya. Jadi memang kondisi cashnya ini sangat mendukung Demas untuk dia bagi dividen dengan dividen yield yang jumbo. Nah, selain perusahaannya minim utang, ya Demas ini juga perusahaan yang mampu untuk hasilin cash flow positif. Dimana kita bisa lihat di sini untuk operating cash flow dan free cash flow-nya ini selalu positif dari beberapa tahun terakhir meskipun memang trennya naik turun, gitu ya. Nah, dengan Demas ini dia cash flow-nya positif, artinya dia itu dari operasional bisnisnya, ya Demas ini bisa hasilin uang kas masuk dari operasional bisnisnya. Dan itu artinya Demas ini dia selalu kemasukan uang kas untuk nantinya uang kas ini bisa dipakai untuk bagi dividen dan juga buat investasi, buat pengembangan bisnis. Ya, jadi ini adalah faktor yang kedua yang menurut gua sangat mendukung Demas untuk dia itu bisa bagi dividen dengan yield yang gede. Bayangin aja teman-teman, tadi kita udah lihat ya uang kasnya itu banyak, uang cashnya banyak, ditambah juga dengan cash flow atau uang kas masuknya itu juga cukup besar. Gitu ya, jadi uang kasnya udah banyak, ditambah juga dengan dia terus kemasukan uang cash, ya tentunya itu sangat mendukung Demas untuk bisa bagi dividen dengan yield yang gede, ditambah juga memampukan dia juga untuk meskipun dia bisa bagi dividen dengan yield yang gede, nominalnya jumbo, tapi dia juga tetap mampu untuk investasi buat ekspansi bisnis. Jadi memang kondisi keuangan dari Demas ini memang cukup sehat, bukan cukup sehat, tapi sangat sehat, dan mendukung Demas untuk dia bagi dividen plus investasi buat ekspansi bisnis. Ya, dan secara valuasi menurut gua saham Demas itu di harga sekarang ini lagi under value, di mana harga wajarnya Demas itu ada di 172 dan di harga sekarang nih di 138. Ya, ini saham Demas ada margin of safety sekitaran 19,7%. Ya, dan saham Demas ini kan memang kemarin itu sempat naik sampai 170 sekian ya. Ya, itu karena memang pengumuman bahwa Demas ini akan bagi dividen dengan yield yang gede. Nah, setelah Demas ini masuk ke periode ex-date dividen, harga sahamnya itu anjlok. Dan sekarang, di harga sekarang itu ada di 138. Jadi dia udah turun lagi. Dan dengan sahamnya udah turun, sahamnya udah anjlok setelah ex-date, menurut gua ini bisa memberikan kita diskon yang cukup besar. Di mana margin of safety atau diskonnya itu ada di sekitaran 19%. Nah, cuman untuk saham Demas ini ada potensi resiko. Di mana untuk land bank atau lahan yang masih bisa dijual sama Demas gitu ya, itu sisanya udah nggak terlalu banyak. Dan tentunya itu berpotensi untuk menghambat penjualan lahan dari Demas. Ya dong, logikanya kalau misalnya lahannya udah habis terjual ya Demas nggak bisa jualan lagi. Dan Demas itu memang untuk untuk bisnis properti industrial dari Demas ini memang masih sangat bergantung sama penjualan lahan. Gitu ya. Bisnis properti itu kan sumber pendapatannya itu ada dua. Yang pertama itu adalah penjualan lahan, yang mana itu adalah sifatnya itu sekali jual, sekali dapat duit. Ya, itu tipe yang pertama untuk pendapatan bisnis properti. Pendapatan tipe yang kedua yaitu adalah namanya pendapatan sewa yang sifatnya itu adalah pendapatan berulang atau sebutan lainnya adalah recurring income. Gitu ya. Jadi ada pendapatan penjualan lahan yang sifatnya cuma sekali jual, sekali dapat duit. Yang kedua itu adalah pendapatan berulang atau recurring income. Nah, Demas ini masih sangat bergantung sama pendapatan dari penjualan lahan.
gitu ya. Jadi dengan bisnisnya masih sangat bergantung banget nih sama penjualan lahan, dengan land banknya Demas yang udah nggak terlalu banyak, tentunya ini kedepannya berpotensi untuk menghambat penjualannya Demas gitu ya. Jadi harapannya aja dengan Demas ini dia tadi cashnya banyak, cash flow-nya juga positif terus gitu ya, dan Demas ini sebenarnya masih terus cetak laba, harapannya uangnya itu bisa dipakai nantinya untuk investasi buat memperbesar land bank gitu ya. Jadi selain dia bagi dividen, harapannya kedepannya dia juga bisa terus nyisain duit untuk investasi, untuk memperbesar ukuran dari land banknya dia, supaya dia bisa terus jualan dan bisnisnya itu bisa terus hasilin profit. Dan kita masuk ke saham yang ketiga, saham yang terakhir itu ada saham Triputra Agro Persada atau TAPG, saham perusahaan CPO. Nah, TAPG ini kemarin sahamnya ngalami penurunan yang cukup dalam karena dia masuk ke periode ex-date. Nah, TAPG ini kalau kita lihat valuasinya teman-teman ya, ini ada di price to earnings 4,9 kali, yang mana ini valuasi yang cukup murah. Ya, bukan cukup murah lagi, tapi sangat murah teman-teman ya. Di bawah 5 kali itu termasuk sangat murah. Ya, sedangkan untuk PBV-nya ini 1,5 kali. Ini termasuk PBV yang cukup oke lah, nggak terlalu murah banget, tapi juga nggak terlalu mahal. Gitu ya, overall menurut gue valuasinya TAPG ini dalam valuasi yang cukup menarik. Dan kalau kita lihat untuk dividennya teman-teman ya, dengan kita pakai estimasi dividen payout ratio itu 90%, yang mana TAPG itu memang dia ini suka bagi dividen dengan payout ratio yang cukup tinggi ya, itu kita dapat di sini dividen yieldnya itu adalah sebesar 16,1% kalau kita beli saham TAPG di harga sekarang di 880. Ya, ini dividen yield yang gede banget, dan ini tentunya menarik ya buat teman-teman yang mau pakai strategi dividen investing, dimana teman-teman bisa dapat profit konsisten itu 16% tiap tahunnya, dan itu belum termasuk sama capital gain. Jadi TAPG ini juga salah satu saham yang menurut gue bisa kasih potensi keuntungan yang cukup besar untuk investornya untuk kedepannya gitu ya. Nah, untuk TAPG sendiri teman-teman ya, ini valuasinya nggak cuma murah, dividennya nggak cuma gede, tapi dia juga punya tingkat pertumbuhan yang cukup kencang belakangan, di mana dari tahun 2020 sampai tahun 2024 untuk revenue dan net profitnya ini pertumbuhannya kencang banget. Ya, revenue-nya bertumbuh, net profitnya juga bertumbuh, bahkan untuk net profitnya ini pertumbuhannya, ya kalau teman-teman perhatiin lagi lebih detail, net profitnya itu pertumbuhannya jauh lebih pesat, jauh lebih kencang daripada revenue-nya. Ya, dimana untuk revenue-nya ini pertumbuhannya dari 5,2 ke 9,6, ya hampir 2 kali lipatnya, tapi untuk net profit itu pertumbuhannya lebih dari 3 kali lipat. Jadi pertumbuhan labanya lebih kencang daripada pertumbuhan pendapatannya, dan itu artinya TAPG ini nggak cuman dia bisa numbuhin bisnisnya, nggak cuman dia mampu untuk numbuhin kemampuan dia untuk menjual, tapi TAPG ini juga mampu untuk bisa semakin efisien dari segi operasional bisnis gitu ya, yang mana itu tentunya ngebuat untuk net profitnya pertumbuhannya jadinya lebih kencang. Oke, nah selain dari dua ini ya, selain dari dua faktor ini ya, cash flow-nya TAPG yang positif ini juga jadi daya tarik utama untuk TAPG menurut gua. Nah, untuk TAPG ya, operating cash flow sama free cash flow-nya ini bisa dijaga untuk tetap positif. Dan bahkan untuk operating cash flow sama free cash flow-nya itu nggak cuma positif, tapi juga bertumbuh gitu ya. Ini artinya TAPG ini dari bisnisnya, dari operasional bisnisnya, dia mampu untuk terus hasilin uang kas masuk, dan uang kas masuknya ini semakin lama semakin banyak. Nah, ini bagus banget ya, artinya uang kas masuk ini kan nantinya bisa dipakai buat investasi, buat pengembangan bisnis, dan juga bisa buat bagi dividen gitu ya. Jadi dengan dia cash flow-nya ini dia terus-menerus positif, artinya TAPG ini kedepannya dia masih bisa untuk terus bagi dividen, plus dia juga masih bisa untuk terus ngembangin bisnisnya untuk kedepannya. Dan ini tentunya sesuatu yang menurut gua itu cukup menarik untuk TAPG, dimana dengan kayak gitu artinya TAPG ini pertumbuhannya itu masih bisa terus berlanjut teman-teman ya. Dan juga untuk balance sheet-nya, TAPG ini punya kemampuan bayar utang yang bagus, dimana aset lancarnya itu lebih besar daripada semua utang yang dia punya. Jadi cukup dengan aset lancarnya doang itu udah mampu untuk ngelunasin semua utang yang dia punya. Jadi kemampuan bayar utangnya bagus, dan setelah dia ngelunasin semua utangnya, TAPG ini masih punya aset lancar yang tentunya nanti bisa dipakai untuk bagi dividen
atau juga bisa dipakai untuk pengembangan bisnis. Jadi kondisi keuangannya TAPG ini memang sangat mendukung TAPG untuk kedepannya dia terus bagi dividen dengan yield yang jumbo. Dimana dengan cash flow-nya dia positif, artinya uang kasnya itu terus-menerus masuk ke dalam rekeningnya dia, gitu ya. Ditambah juga memang aset lancarnya itu juga udah banyak. Ya, jadi cash flow-nya terus-menerus masuk, ditambah aset lancar, terutama cash-nya itu juga masih cukup banyak. Ya, jadi memang sangat mendukung TAPG untuk dia terus bagi dividen buat investor, plus juga dia bisa terus investasi untuk ekspansi bisnisnya. Ya, terutama untuk ekspansi lahan, terutama juga untuk ngembangin infrastruktur yang dia punya. Jadinya dengan lahannya makin gede, infrastrukturnya makin dikembangin, ya tentunya itu bisa ningkatin kemampuan dia untuk ngejual produk-produk dari CPO-nya. Dan untuk TAPG ini, dari segi valuasi menurut gua di harga sekarang ini masih under value. Dimana based on perhitungan gue pribadi, harga wajarnya TAPG itu ada di 950. Jadi di harga sekarang di 880 ini masih cukup under value dengan margin of safety itu sekitaran 7,3%. Ini margin of safety yang nggak terlalu gede ya, tapi menurut gua ya dengan kinerjanya yang bagus, menurut gua di harga sekarang ini masih cukup menarik untuk kita buy. Dan juga TAPG sendiri ya, tadi kan kita udah bicara tentang cash flow, balance sheet, yang mana kondisi cash flow sama kondisi balance sheet-nya itu sangat mendukung untuk ngembangin bisnis. Dan kalau kita bicara soal ngembangin bisnis itu sendiri, TAPG ini memang dia masih terus ngembangin bisnis, dimana dia ngeluarin capex atau belanja modal itu mayoritas dipakai untuk ngembangin infrastruktur yang dia punya, termasuk juga alat berat, bangunan, dan lain sebagainya. Ya, nah dengan infrastrukturnya terus dikembangin, tentunya itu bisa ningkatin kemampuan TAPG untuk menjual produk CPO. Gitu ya, jadi TAPG memang kedepannya selain dia tadi kita udah lihat ya, dalam beberapa tahun terakhir dia mampu untuk terus numbuhin revenue dan profit. Menurut gue kedepannya pertumbuhannya ini masih bisa terus berlanjut dengan dia yang terus ngembangin bisnisnya. Gitu ya. Jadi saham TAPG ini juga salah satu opsi untuk teman-teman yang lagi cari saham yang bagus dan juga murah dan juga dividennya gede ketika IHSG ini udah naik cukup tinggi belakangan ini. Oke, jadi itu dia ya 3 saham yang masih murah ketika IHSG ini naiknya udah cukup tinggi. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? 3 saham ini bagus nggak sih? Atau mungkin kalian punya pandangan yang lain? Nah, kalau misalnya kalian punya pandangan yang lain, boleh banget share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang menarik dan juga konten-konten terbaik buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, tapi ini cuman analisa, ini cuman opini gue aja. Keputusan itu 100% ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.